Deputi Pengarus Utamaan Gender Bidang Ekonomi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia bersinergi dan berkolaborasi dengan Pusat Studi Undiknas PSU Denpasar di tahun 2024 ini kembali menghadirkan program yang menggugah dan memberdayakan kaum perempuan Bali, yakni Bimbingan Teknis BIMTEK, Pemberdayaan Ekonomi bagi Perempuan Rentan melalui Kewirausahaan yang berperspektif gender tahun 2024. Di bawah spirit Sinergi Pangpadepayu, program ini menyentuh hati dan kehidupan perempuan Bali dengan menyasar 3 kabupaten di Pulau Dewata. Pertama, di Desa Kenran, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar pada 18 Juli dan 19 Juli 2024. Kedua, di Desa Nagasepaha, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng pada 26 Juli 2024. Ketiga, di Desa Kusambe, Kecamatan Dawan, Kabupaten Kelungkung pada 29 Juli dan 30 Juli 2024. BIMTEK ini tujuan utamanya adalah perempuan harus mandiri secara ekonomi melalui berwirausaha. Program ini dipimpin langsung oleh Kepala Pusat Studi Undiknas, Dr. Kungkini Gorde, bersama Kepala Pusat Kajian Ilmu Sosial Undiknas dengan Dr. Inyoman Sedane dan Iketut Nurage. Kepala Pusat Kajian Sains, Teknologi, Rekayasa, dan Matematika Undiknas dengan menghadirkan sejumlah narasumber yang memberikan materi BIMTEK kepada para peserta. Kepala Pusat Studi Undiknas Dr. Kungkini Gorde berharap program BIMTEK ini bisa tetap berlanjut di kesempatan berikutnya, menyasar lebih banyak perempuan di Bali. Desa pertama yang merasakan kehangatan program ini adalah Desa Kenran di Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar pada 18-19 Juli 2024. Di sini salah satu materi utama adalah pembuatan minyak sindrong, sebuah produk herbal berbahan rempah yang dihasilkan oleh perempuan desa setempat. Produk ini tak hanya menjadi souvenir, tapi juga simbol kebanggaan desa wisata Kenran. Salah satu narasumber dalam BIMTEK, Kepala Pusat Kajian Ilmu Sosial Undiknas Dr. Inyoman Sedane menekankan pentingnya membangun komitmen dan menjaga kesinambungan produk minyak sindrong agar tidak terhenti akibat permasalahan sosial, adat, dan budaya. Ia juga menyoroti potensi besar produk ini dalam mendukung wellness tourism dengan harapan kedepannya minyak sindrong bisa berkembang menjadi produk seperti lulur atau bahan untuk spa. Memang permasalahan inti adalah bagaimana caranya membangun komitmen agar memang betul-betul permasalahannya adalah pada aspek sosial adat budaya. Nah ini perlu dikemas dan tentukan hari-hari yang memang menjadi hari untuk memproduksi sehingga tidak putus produksinya, karena kalau putus ini menjadi permasalahan untuk membuat produksi di awal atau pemasarannya, karena sekarang ini minyak sindrong Desa Kenran ini sudah masuk pada sampai pasar di kecamatan. Artinya ini potensinya sangat tinggi. Mungkin itu perlu diperhatikan juga para ibu-ibu ini. Kepala Desa Kenran, Idewo Gede Jaya Kesuma, merasa bangga dengan hasil pendampingan PSU selama 5 tahun yang telah melahirkan produk minyak sindrong. Produk ini mendapatkan respon positif dari masyarakat lokal dan luar desa. Jaya Kusuma berharap produk ini bisa terus ditingkatkan kualitasnya, membuka peluang usaha, dan membangkitkan ekonomi Desa Kenran. Minyak sindrong ini murni berkas bimbingan daripada kegiatan yang dilakukan SIP 3 bersama Undiknas di sini, sehingga kami Desa Kenran sangat bangga punya salah satu produk yang satu-satunya mungkin ada di Bali. Nah, itulah salah satunya produknya adalah minyak sindrong yang sudah kami pasarkan dan antusias warga kami, bahkan luar dari desa kami juga sudah banyak yang beli. Nah, sekarang mungkin harapan saya ke depannya bagaimana saya lebih memaksimalkan lagi produk daripada PKK Desa Kenran kita ini, terutama di minyak sindrong, agar bisa, walaupun sekarang kualitas sudah bagus, lebih berkualitas lagi sehingga tidak ada lagi kendala ketika kita memasarkan di lapangan. Dewa Ayu Rai Purnawati, Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kenran menjelaskan, BIMTEK ini benar-benar sangat bermanfaat bagi masyarakat Desa Kenran karena mereka mendapatkan ilmu terutama dalam hal pemasaran produk minyak sindrong buatan PKK Desa Kenran. Dari segi pemasaran, Rai Purnawati mengatakan sudah ada perkembangan bahkan semakin maju. Dia juga mengaku sempat kewalahan untuk memenuhi permintaan konsumen.
Dengan adanya bimbingan teknis ini betul-betul sangat bermanfaat sekali bagi kami semua karena sejauh ini kami punya produk yang sangat bermanfaat yaitu minyak sinrong buatan PKK Desa Kenran, dan ini betul-betul sangat bermotivasi dalam hal pemasaran juga, dan sejauh ini lumayan sudah berkembang dan tambah maju lagi. Salah satu peserta yang juga anggota PKK Desa Kenran, Made Budiani, berharap melalui BIMTEK ini, PKK Desa Kenran bisa semakin mengembangkan usaha mereka, khususnya dalam hal bagaimana mengetahui manfaat dari tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar desa. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim yang datang dari Hundiknas yang telah memberikan kami pengarahan tentang kewirausahaan, di mana nantinya bisa kami mengembangkan usaha yang telah dibina oleh Bapak dan adik-adik mahasiswa yang datang ke sini, yang nantinya bisa kami tahu minimal manfaat tumbuhan yang ada di sekitar kami yang sudah salah satu menerbitkan produk di mana yang dimiliki Desa Kenran yaitu minyak sinrong yang sekarang ini dapat kami nyatakan itu adalah wanita cantik yang banyak sekali pelamarnya. Pada 26 Juli 2024, BIMTEK berlanjut ke Desa Nagasepahe, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, dengan fokus pada pemberdayaan perempuan dalam menggarap potensi kerajinan tangan. Kegiatan BIMTEK ini juga bersinergi berkolaborasi dengan STIE Satya Dharma Singaraja. Dr. Dewa Ayu Laksmiadi Janapriyati selaku Asisten Deputi ASDEP Pengarus Utamaan Gender Bidang Ekonomi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak PPPA RI menekankan pentingnya kewirausahaan perempuan dalam meningkatkan pendidikan, mengurangi kekerasan, dan memberdayakan perempuan desa. Pihaknya juga mengapresiasi di Desa Nagasepahe ini warganya sudah aktif dalam membuat sarana penunjang upacara Hindu. Oleh karena itu, usaha berbasis local wisdom ini harus tetap dilestarikan, selain juga harus adaptif terhadap perubahan zaman. Disinilah pentingnya peran tim sinergi untuk memberikan pendampingan dan bimbingan kepada para perempuan di Desa Nagasepahe. Laksmiadi Janapriyati mengungkapkan BIMTEK di Nagasepahe ini sudah sesuai dengan tujuan dari arahan Presiden Jokowi, yakni meningkatkan pendidikan dan kualitas warga. Ketika kaum perempuan sudah terlindungi dan diberikan hak-haknya serta diberdayakan, maka kemajuan untuk bangsa Indonesia merupakan sesuatu yang tidak mustahil untuk diraih. Arahan Presiden Republik Indonesia kepada kami adalah bagaimana satu kita memberdayakan jiwa kewirausahaan para perempuan, sehingga ya poin kedua itu dapat meningkatkan pendidikan dan kualitas keluarga, kemudian ketiga dapat menurunkan angka kekerasan pada perempuan, yang keempat menurunkan pekerja anak, yang kelima adalah mencegah atau menurunkan perkawinan anak. Jadi di Desa Nagasepahe kalau memang aktivitasnya apalagi dari dulu sudah dilakukan membuat sarana penunjang upacara, begitu upacara Hindu tentunya, nah ini harus tetap dilestarikan, ini kan local wisdom. Nah kemudian bagaimana sekarang juga harus zaman digital harus mengikuti perkembangan, nah inilah gunanya kami mengajak lembaga mitra untuk bisa memberikan bimbingan dan pendampingan kepada para perempuan yang sudah berdaya ini. Ketua STIE Satya Dharma Singaraja Dr. Nyoman Juli Nuryani mengakui pihaknya juga sudah banyak melakukan penelitian terkait potensi UMKM di Buleleng yang digerakkan para kaum perempuan utamanya ibu-ibu. Menurutnya jika ada minat dan kebutuhan di masyarakat, kerajinan lain seperti emas, perak, dan pewayangan juga telah menjadi fokus penelitian mereka. Paling diminati di masyarakat dan memang dibutuhkan oleh masyarakat. Mungkin ada beberapa kerajinan lain seperti tadi ada emas, perak gitu ya, ada pewayangan, itu juga banyak yang kami teliti. Salah satu narasumber BIMTEK, Kepala Pusat Kajian Ilmu Sosial Undiknas, Dr. Inyoman Sedana menjelaskan potensi besar kerajinan sab di desa ini yang identik dengan gambar wayang. Ia juga menekankan pentingnya pemasaran digital untuk memasarkan produk-produk lokal. Potensial Desa Nagasepahe ini luar biasa karena sejak turun-temurun sebenarnya sudah menghasilkan aste karya atau kerajinan tangan
berupa sahab. Sahab yang identik di sini adalah sahab yang berisi gambar wayang, sehingga di mana-mana tidak ada. Sehingga ini harus tetap menjadi identitas untuk Naga Sepuh terkait dengan kerajinan tangan para ibu-ibu. Terus tidak kalah pentingnya di saat era digitalisasi, ini penting sebagai market pemasaran yang dibangun. Strategi pemasarannya adalah melalui berbagai media yang ada, baik itu media sosial, baik itu website desa dan sebagainya. Ini penting karena diharapkan semua masyarakat menjadi marketer. Melalui apa? Berbagai media yang dia gunakan seperti sosmed yang ada di IG, Facebook, dan berbagai macam lainnya. Itu sebenarnya yang bisa ditampilkan. Sekretaris Desa Naga Sepahe I Ketut Suryase mengapresiasi BIMTEK ini yang bermanfaat bagi kelompok perempuan khususnya para perajin sahab di Desa Naga Sepahe dan membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Diharapkan BIMTEK ini bisa meningkatkan kreativitas pengrajin ibu-ibu yang ada di Desa Naga Sepahe sehingga bisa meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga. Kami pemerintah Desa Naga Sepahe sangat berterima kasih sekali atas adanya kegiatan pembinaan kewirausahaan di desa kami, di mana yang dilaksanakan oleh Universitas Pendidikan Nasional berkolaborasi dengan Y Raja dan juga mungkin dari program dari P3A Nike. Sangat terima kasih sekali atas adanya kegiatan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan pada hari ini memberikan manfaat bagi masyarakat kami, khususnya pengrajin sahab putih untuk mendorong perekonomian utamanya ibu-ibu yang ada di desa kami. Untuk itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih. I Ketut Suwardike selaku Ketua Unit Bisnis Center Setie Satya Dharma Singaraja mengungkapkan pentingnya ilmu tambahan bagi ibu-ibu di desa sehingga ada penghasilan tambahan. Artinya selain mendapatkan penghasilan dari kerajinan sahab, mereka juga bisa memanfaatkan potensi-potensi desa lainnya seperti berkebun dan beternak. Sehingga para ibu-ibu ini bisa membantu perekonomian keluarga. Pentingnya tambahan ilmu wirausaha buat ibu-ibu di desa sehingga ada penghasilan di luar dia menghasilkan kerajinan sahab, ada penghasilan-penghasilan lain yang bisa dieksekusi, misalnya menanam tanaman pisang, untuk beternak atau berkebun. Itu lumayan nambah penghasilan untuk di keluarga, membantu suaminya meningkatkan pendapatan keluarga. Niketut Wiryawati, salah satu peserta, berharap melalui BIMTEK ini potensi desa semakin berkembang dan bisa menciptakan lapangan kerja bagi warga khususnya kaum ibu. Manfaat dari kegiatan ini bagus untuk bisa mengembangkan dan memperkenalkan produk dari Desa Naga Sepahe, yaitu berupa sahab yang pastinya untuk mengembangkan desa lebih maju dan lebih luas lapangan kerja untuk ibu-ibu Kentan. BIMTEK terakhir berlangsung di Desa Kusambe, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung pada 29-30 Juli 2024 dengan fokus pada optimalisasi produk perikanan. Dr. Nina Eka Lestari, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undiknas, menekankan pentingnya pengemasan yang menarik untuk produk ikan pindang dan abon agar memiliki nilai jual yang tinggi dan higienis. Dengan packaging yang rapi dan menarik, tidak hanya akan menarik perhatian pasar lokal saja, tetapi juga pasar dunia, sama halnya seperti garam Kusambe yang sudah go internasional. Kami dari Pusat Studi Undiknas memberikan pentingnya pengemasan dari produk, terutama yang menjadi ciri khas di sini adalah produk ikan pindang dan abon. Nah, nanti dari pengemasan kalau hanya ditaruh di keranjang itu kurang menarik atau kurang higienis. Nanti ini kita mau tingkatkan menjadi dikemas secara pengemasan yang lebih bagus, sebenarnya plastik yang dikemas atau dengan dipres seperti itu, sehingga nanti nilainya menjadi nilai tambah, jadi nilai jual nilai tambah dan lebih higienis, dengan harapan nanti bisa dipasarkan secara lebih luas di masyarakat atau bisa secara online, digital marketing kalau dikemas dengan baik. Kepala Pusat Kajian Sains Teknologi, Rekayasa dan Matematika Undiknas, I Ketut Nurage mengungkapkan, Desa Kusambe dipilih karena potensinya yang besar dalam sektor perikanan. BIMTEK kali ini berfokus pada pemilihan ikan yang baik untuk bahan abon serta teknik-teknik pengolahan yang berkualitas.
Untuk memastikan keberlanjutan dan kualitas produk abon ikan dari Desa Kusambe, direncanakan untuk mengusulkan uji laboratorium yang dapat membantu membranding hasil olahan ikan abon dari masyarakat Desa Kusambe. Diharapkan langkah ini dapat meningkatkan produksi dan penjualan produk abon ikan dari desa tersebut. Agar kegiatan ini sangat renewable dan berkelanjutan, akan kita lakukan coba usulkan semacam uji lab yang bisa membranding kualitas daripada hasil olahan ikan abon dari masyarakat di Desa Kusambe. Itu yang belum bisa disampaikan di produk-produk olahan ikan abonnya Desa Kusambe yang nantinya bisa meningkatkan produksi dan pembelian dari pihak masyarakat terhadap hasil usaha ikan abon di Desa Kusambe. Berbekal Desa Kusambe, Inengah Semadi Adnyana berharap BIMTEK ini dapat membantu mengembangkan usaha UMKM di desanya, sementara Ketua Kelompok KUP Ulam Sari Segara, Inengah Sudiarte merasakan manfaat besar dari kegiatan ini dan berharap ada tindak lanjut yang lebih mendalam. Tadi dalam penyajian materi dari UMKM kami sudah menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi selama ini di lapangan terkait dengan UMKM. Semoga dengan adanya kegiatan seperti ini, kendala-kendala yang dihadapi oleh UMKM kami bisa mendapatkan pendampingan tindak lanjut dari pihak penyelenggara untuk membantu mengembangkan usaha UMKM kami untuk lebih maju dan bisa meningkatkan hasil usaha UMKM kami. Ke depan untuk acara-acara BIMTEK seperti ini agar perlu ditingkatkan dalam hal materi dan juga narasumber yang ada dan adanya penelitian-penelitian lebih lanjut, Pak. Di samping itu juga dibarengi dengan praktek-praktek terjun ke lapangan dan pendukung peralatan yang bisa mendukung dari BIMTEK tersebut. Niketut Suwarni, seorang pelaku UMKM pengolahan ikan, mengakui BIMTEK ini dapat memberikan manfaat yang signifikan terutama dalam hal pengetahuan tentang cara mengolah ikan dengan baik. Ia kini dapat lebih memilih bahan baku yang berkualitas baik untuk proses pengolahan. Manfaat yang Jan terima, saya tahu jadinya apa yang namanya ikan segar sama ikan yang tidak segar. Selanjutnya kita bisa memilih yang mana yang bagus dan mana yang jelek. Program BIMTEK yang digelar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak PPPA Republik Indonesia bersinergi dengan Pusat Studi Undiknas ini membawa angin segar dan harapan baru bagi perempuan-perempuan di Bali. Dengan semangat sinergi Pang Pada Payu, mereka diajak untuk tidak hanya bermimpi, tetapi juga mewujudkan mimpi-mimpi itu melalui usaha yang nyata. Diharapkan program ini terus berlanjut menyentuh lebih banyak hati dan membangkitkan semangat kewirausahaan di seluruh pelosok Bali. Perempuan berdaya, Indonesia maju. Bali 1 mengabarkan.